Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DCM Ministry dimanapun berada. Puji syukur pada Tuhan Yesus buat kasih dan karunia-Nya yang selalu baru bagi setiap kita. Saya rindu kita semua berada dalam kondisi yang baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Namun apabila hari ini ada di antara kita yang sedang berada dalam pergumulan ataupun kesesakan, tetaplah andalkan Tuhan senantiasa. Seperti firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31 yang berkata demikian, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Bagi semua kita yang rindu menanti-nantikan Tuhan, mari bersama kita bernyanyi lagu Lingkupiku. Akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau tenang sebab Kau Allahku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi sampai dengan hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Dalam melalui setiap firman yang disampaikan, iman kami senantiasa semakin dikuatkan untuk selalu tetap kuat dan teguh, tidak ragu dan tidak bimbang, sampai kami melihat rencana Tuhan digenapi atas hidup kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, kami yakin dan percaya dengan iman, mujizat demi mujizat akan terjadi atas setiap hidup kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita yang berdoa dan percaya katakan, amin. Sobat DC Ministry yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini sharing firman yang akan saya sampaikan berjudul Bagaimana Bisa Bertahan di Tengah Masa yang Sukar. Saat saya menyiapkan materi sharing yang hendak saya sampaikan hari ini, saya teringat akan sebuah pesan yang Tuhan sampaikan kepada Yosua saat ia ditunjuk Tuhan menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Dan pesan itu berkata demikian, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Dalam kitab Yosua 1 ayat 1-18 yang nanti teman-teman bisa baca di rumah secara lengkapnya, di situ terdapat 4 kali Tuhan mengulang kata ataupun kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini kepada Yosua.
Tuhan tentu selalu serius dengan apa yang dikatakannya. Dan kali ini pun tentu saja Tuhan punya alasan mengapa ia sampai mengulang perkataannya yang sama tersebut. Alasannya adalah karena Tuhan tahu, setelah ini Yosua bersama dengan bangsa Israel akan memasuki sebuah masa yang sukar, di mana sebentar lagi mereka akan berhadapan dengan musuh-musuh yang perawakannya terlihat besar dan juga kuat, yang sangat mungkin membuat Yosua bersama dengan bangsa Israel menjadi kecut dan tawar hati. Jadi dari sini saya rasa kita semua bisa memahami bahwa kalimat kuatkan dan teguhkan hatimu disampaikan Tuhan berulang-ulang agar Yosua selalu mengingat perkataan Tuhan ini dan tetap kuat serta teguh hati saat berhadapan dengan musuh yang berat di depan nanti. Saya percaya apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua kala itu juga hendak disampaikan kepada kita yang hari-hari ini sedang menghadapi musuh dalam tanda kutip, ataupun bagi kita yang sedang berada di tengah masa yang sukar. Musuh yang saya maksud dalam hal ini bisa berbicara tentang berbagai macam masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Apakah itu sakit penyakit, masalah keuangan, masalah dalam hubungan, ataupun masalah yang lainnya. Saudaraku yang terkasih, jika Anda adalah salah satu dari yang saya sebutkan tadi, atau Anda sedang berada di dalam masalah hari ini, maka peganglah perkataan Tuhan yang tertulis dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hari ini Tuhan mengingatkan kita semua, mengingatkan saudara dan saya dengan sebuah firman yang begitu menguatkan, yaitu di dalam apapun kondisi kita hari ini, mau itu baik ataupun buruk sekalipun, Yesus Allah kita menyertai kita kemanapun kita pergi. Tidak peduli sebesar apa atau seberat apa masalah yang kita hadapi. Tidak peduli apakah hari ini perasaanmu sedang down ataupun hampir frustasi. Kalau Tuhan sudah berkata, Ia selalu besertamu, maka tenang dan amanlah hidup kita. Sebab sebentar lagi, cepat atau lambat, kita pasti menang. Menang atas sakit penyakit kita, menang atas kesulitan keuangan kita, dan menang atas semua masalah yang kita hadapi. Amin, saudaraku. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 17b mengatakan, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sebab itu hari ini saya rindu membagikan 2 poin bagaimana agar bisa bertahan di tengah masa yang sukar. Poin yang pertama adalah hiduplah oleh iman, bukan oleh perasaan. Saat kita berada dalam masa yang sukar, banyak dari kita yang berkurang rasa percayanya kepada Tuhan. Masalah yang begitu besar seringkali membuat perasaan kita menjadi khawatir, takut, bahkan juga kecewa. Ketahuilah saudaraku bahwa semua itu adalah bentuk intimidasi yang iblis lakukan untuk membuat kita semua lemah dan kalah. Iblis akan terus-menerus mendakwa kita siang dan malam agar iman percaya kita perlahan-lahan menghilang dan berujung pada gagal menerima janji Tuhan. Cara yang terbaik saat mengalami kondisi demikian adalah dengan mengarahkan pandangan kita pada Tuhan dan bukan pada masalah kita. Sekalipun sulit bagi kita untuk memuji, menyembah, bahkan berdoa saat sedang berada dalam pergumulan yang berat, tapi usahakanlah untuk terus-menerus dengan sengaja menggunakan energi kita yang tersisa bukan untuk mengeluh, tetapi untuk percaya dengan iman bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita atas sepengiznan Tuhan, maka akan berakhir dengan indah pada waktunya. Semakin besar rencana yang Tuhan persiapkan, maka semakin besar pula tantangan yang harus kita hadapi. Sebab tidak ada cerita menakjubkan yang akan muncul hanya dari pertempuran yang biasa-biasa saja. Tahukah saudara bahwa musuh terbesar kita seringkali bukanlah raksasa yang ada di hadapan kita, melainkan perasaan takut yang ada dalam pikiran kita. Kalau nanti teman-teman baca di rumah bilangan 13 ayat 1-33, di situ diceritakan bahwa bangsa Israel mengutus 12 orang untuk mengintai tanah perjanjian yang masih dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Namun 10 dari para pengintai itu kembali dengan mengatakan mereka tidak mungkin menang karena musuh-musuh mereka terlalu kuat. Hanya 2 dari 12 pengintai itu yang berani berkata dengan iman bahwa kita pasti akan mengalahkannya. Dan kedua orang itu bernama Yosua dan Kaleb. Saat diperhadapkan dengan tantangan dalam hidup kita, kita ini sebenarnya punya pilihan untuk berkata tidak mampu atau mampu pada diri kita sendiri. Kita bisa memilih untuk menjadi seperti 10 orang para pengintai yang takut, atau memilih menjadi seperti Yosua dan Kaleb yang berani karena iman. Yosua dan Kaleb begitu berani bukan karena merasa dirinya kuat,
atau karena musuh-musuh yang mereka hadapi lemah, melainkan karena mereka sadar betapa besarnya Tuhan yang akan berperang bersama dengan mereka. Saudaraku yang terkasih, musuhmu ataupun musuhku mungkin saja sangat besar dan kuat. Tetapi jangan lupa, sebab kita tidak berperang sendiri. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dan jauh lebih kuat daripada masalah-masalah kita. Dia yang selalu menyertai kemanapun kita pergi. Poin berikutnya atau poin kedua, bagaimana bisa bertahan di tengah masa yang sukar adalah dengan belajar mengucap syukur di dalam segala keadaan. Saya paham betul bahwa sangatlah tidak mudah untuk mengucap syukur ketika kita berada di dalam kesesakan. Tetapi di saat kita bisa mengucap syukur dalam kesesakan, maka ucapan syukur itu tidak hanya sekedar menjadi ucapan syukur yang biasa, melainkan akan berubah menjadi korban syukur. Seperti firman Tuhan yang ditulis oleh Habakuk 3 ayat 17-18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun lalang ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dari ayat yang kita baca barusan tadi, tentu kita bisa mengetahui seperti apa situasi yang dihadapi oleh Habakuk saat itu. Sebuah situasi yang sama sekali tidak mendukung baginya untuk mengucap syukur. Tetapi Habakuk tidak mau dikalahkan oleh keadaan ataupun situasi yang ada, dan tetap memilih untuk mengucap syukur. Inilah yang dinamakan dengan korban syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu menandakan bahwa mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan atas hidup setiap kita. Dan lagi-lagi, mengapa Tuhan menghendaki agar kita mengucap syukur dalam segala hal? Itu pun tentu ada alasannya, karena sesungguhnya Tuhan telah mempersiapkan damai sejahtera bagi setiap kita saat mengucap syukur. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6-7. Sebuah damai yang tidak bisa diberikan oleh siapapun atau apapun. Hanya Tuhan Allah lah yang mampu memberikan damai tersebut kepada kita. Di saat masalah menerpa, iblis mulai mengintimidasi kita dengan berbagai macam cara, baik melalui perasaan ataupun pikiran kita. Perlahan-lahan damai yang ada dalam diri kita itu pun ikut hilang, digantikan dengan rasa takut dan khawatir. Disinilah pentingnya bagi kita untuk selalu menjaga damai sejahtera itu dengan cara mengucap syukur. Mengucap syukur berarti menyerahkan segalanya, apapun yang kita hadapi, ke dalam tangan Tuhan. Masalah kita mungkin sangat berat bagi kita sendiri, namun ketika kita serahkan kepada Tuhan, maka masalah yang kita hadapi itu akan terasa menjadi jauh lebih ringan. Kita mengucap syukur tentu saja bukan bersyukur atas masalah yang kita hadapi, tapi kita bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kita menghadapi masalah, berarti kita masih hidup sampai dengan hari ini. Dan Tuhan masih punya banyak rencana atas hidup kita. Di saat bersyukur tentu kita akan kembali diingatkan dengan berbagai macam pergumulan yang pernah kita lalui selama ini. Kalau Tuhan bisa meluputkan, bahkan memenangkan setiap kita dari masalah yang kemarin-kemarin, maka kali ini tentu saja Tuhan mampu untuk melakukan hal yang sama atas masalah kita hari ini. Atau bisa saja masalah yang kita hadapi hari ini belum pernah kita alami sebelumnya. Tapi kalau Tuhan pernah menolong orang lain di sekitar kita, pasti Dia akan menolong kita juga. Amin, saudaraku. Jadi dari sharing hari ini ada 2 poin yang hendak saya bagikan tentang bagaimana bisa bertahan di tengah masa yang sukar. Poin pertama adalah hiduplah oleh iman, bukan oleh perasaan. Dan poin yang kedua adalah belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Apapun pergumulanmu hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan selalu beserta kita. Demikian sharing hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup sharing hari ini dengan doa, mari bersama kita bernyanyi lagu Selalu Bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu
bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat sharing firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Iman kami semakin diteguhkan untuk selalu percaya dalam setiap pergumulan kami. Tuhan selalu beserta kami kemanapun kami pergi. Kami mau terus berdoa juga Tuhan untuk setiap teman-teman, saudara maupun kerabat kami yang hari ini berada dalam pergumulan ataupun kesesakan. Biarlah kiranya senantiasa Tuhan yang memulihkan keadaan mereka, biar kami boleh bersama-sama bangkit menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama buka hati dan angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.